Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hifni Jafar, pengelola Taman Bacaan Masyarakat Rumah Kreatif Sahabat Nusantara di Dusun Kemo, Desa Rendoraterua, Kecamatan Pulau Inde, Kabupaten Inde, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rangka memperingati Hari Dongeng Internasional tahun 2021, saya akan mendongeng. Judul dongeng saya kali ini, Si Kaktus di Gurun Pasir. Di gurun pasir yang luas, hiduplah sebatang pohon kaktus. Tumbuh di tengah padang pasir yang panas. Di tengah gurun pasir yang panas, si kaktus merasa kepanasan. Setiap hari, panas matahari menyengat di tubuhnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun. Para musafir melewati gurun pasir. Kaktus merasa keheranan. Kenapa ya? Tidak pernah para musafir tadi yang melewat di depannya tidak pernah berteduh di bawah pohon kaktus. Jadi kaktus di tengah kepanasan di gurun pasir merasa sedih. Kenapa ya? Para musafir tidak pernah berteduh di pohon kaktus. Makin hari sangat bersedih. Suatu hari, di tengah panas matahari yang sangat tinggi, dari kejauhan kaktus melihat ada pohon palen temannya. Wah, ternyata ada temanku, pohon palen yang berdiri di sana. Dan dari kejauhan, para musafir berjalan. Banyak musafir yang menghampiri si pohon palem dan berteduh di bawah pohon palem. Wah, kaktus jadi makin sedih sekali. Waduh, kok beruntung ya pohon palem setiap hari diteduh oleh para musafir. Waduh, ya Tuhan, kenapa ya nasib saya seperti ini? Kata pohon kaktus di dalam hatinya. Hari demi hari, suatu hari ada seseorang musafir duduk di bawah pohon palem. Nah, si kaktus menatap dan melihatnya dan penuh keheranan. Kenapa heran? Ternyata si musafir tadi yang duduk di pohon palem tidak seperti biasa yang dilakukan oleh musafir sebelumnya. Wah, si musafir menatap dari kejauhan. Kenapa ya? Si musafir itu duduknya lama sekali. Dengan penuh keheranan, kaktus menatapnya. Dengan penuh keheranan, tiba-tiba musafir tadi bangun dari tempat duduknya di bawah pohon palem dan menuju ke pohon kaktus. Waduh, kaktus gemetaran. Ada apa ini dia menuju ke saya? Dengan rasa kegemetaran,
dan senang dan tentu bertanya dalam hatinya. Pasti dia duduk di bawah pohon kaktus. Gumam dalam hati si pohon kaktus. Langkah demi langkah, kaktus memperhatikannya. Tibalah seorang musafir tadi di hadapan pohon kaktus. Kaktus menatapnya dengan penuh rasa takut. Waduh, apa ya yang dilakukan oleh musafir ini? Kata kaktus dalam hati. Tiba-tiba musafir tadi mencabut pisaunya dan memotong salah satu dahan dari kaktus. Aduh, kaktus merasa takut dan sangat sedih dan sangat sakit ketika musafir tadi memotong salah satu dahannya. Aduh, kenapa ya? Ada rasa marah dalam hati kaktus. Ternyata musafir tadi mengambil dahan dari kaktus tadi dan memeras untuk mengambil air dan langsung meminum air dari dahan si kaktus. Di tengah ketakutan dan rasa sakitnya, kaktus agak senang karena air dari dahannya bisa menyegarkan tenggorokan dan menghilangkan rasa haus dari musafir tadi. Nah, musafir kemudian mengambil kembali dahan demi dahan dari kaktus dan meminumnya. Kaktus pun merasa senang sekali. Di tengah kesakitannya, hanya tinggal satu dahan. Kaktus pun merasa senang karena bisa menghilangkan rasa haus dari musafir di tengah padang pasir. Nah, di tengah keheranannya, kaktus memperhatikan kembali. Kira-kira apakah si musafir mengambil kembali semua dahan dan batang si kaktus? Ternyata tidak. Musafir tadi setelah rasa kehausannya hilang, dari dahan dan batang dari kaktus yang dipotongnya, si musafir menanam kembali di sekitar pohon kaktus. Wah, kaktus melihat apa yang dilakukan si pengelana atau musafir tadi, bahwa musafir tidak membuang dahan-dahannya, malahan menanam kembali. Singkat cerita, setelah selesai menanamnya, musafir beranjak pergi dari tempat kaktus. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan berganti bulan. Ternyata dahan yang ditanam oleh musafir tahun demi tahun pun tumbuh dan menumbuhkan bunga, kuncup, daun yang indah sekali di sekitar kaktus. Dan kaktus merasa senang karena dia tidak seorang diri lagi di tengah padang pasir. Dia sudah memiliki teman yang banyak
dengan bunga yang indah-indah. Dan setiap hari kaktus pun merasa senang dan bisa bermain dan berkomunikasi dengan kaktus-kaktus yang lainnya. Nah, dari dongeng ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dalam hidup ini. 2, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain akan memberikan kebaikan bagi diri kita. Terima kasih. Selamat Hari Dongeng Internasional. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.